Halo semuanya, pernahkah kita menerima sebuah foto, video, atau bahkan suara seseorang di media sosial yang kelihatan begitu nyata, namun itu bukan orang yang sebenarnya ataupun orang yang bersangkutan? Nah, itu adalah AI, di mana perkembangan AI atau Artificial Intelligence membuat kita dapat menghasilkan berbagai macam konten dengan cara yang makin mudah. Di satu sisi, teknologi ini memberikan banyak manfaat, namun di sisi lain, AI juga dapat digunakan untuk membuat informasi yang menyesatkan, bahkan dimanfaatkan dalam berbagai bentuk penipuan digital. Oleh karena itu, kemampuan menggunakan AI saja tidak cukup. Kita juga perlu memiliki kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, dan menyikapi informasi yang dihasilkan AI secara kritis. Oleh karena itu, selamat datang di materi Think More On AI Assist Human Decide. Perkenalkan, nama saya Arif Hawas Dwi Putra, mahasiswa informasi sistem dari BINUS University, dengan NIM 2802 618404. Sebelum kita masuk ke pembahasan, ada beberapa hal yang diharapkan dapat kita pahami setelah mengikuti materi ini. Yang pertama, kita akan memahami mengapa literasi AI menjadi penting di dunia digital saat ini. Yang kedua, kita akan mengenal konsep dasar artificial intelligence dan bagaimana AI menghasilkan sebuah konten. Lalu kita akan membahas berbagai risiko dari konten yang dihasilkan AI dan mengapa kita tidak dapat langsung mempercayai informasi yang diberikan oleh AI. Setelah itu, kita akan mempelajari sebuah panduan sederhana yang disebut Think Framework untuk membantu kita dalam melakukan evaluasi informasi sebelum mempercayai atau membagikan informasi yang kita temukan di dunia digital. Lalu, kita diharapkannya tidak hanya menjadi pengguna AI, tetapi juga menjadi pengguna yang lebih kritis dan bertanggung jawab. Mengapa literasi AI itu penting? Oke, AI saat ini semakin mempengaruhi bagaimana kita membuat, mendapatkan, dan mempercayai informasi. Salah satu perubahan yang paling mudah kita lihat adalah semakin realistisnya konten yang dibuat oleh AI. Saat ini, AI dapat menghasilkan teks, gambar, suara, hingga video yang sulit dibedakan dari konten asli, hanya dengan melihat atau mendengar secara sekilas. Kondisi ini menjadi masalah ketika teknologi tersebut digunakan untuk menyebarkan misinformation atau melakukan digital fraud. Bayangkan jika seseorang menerima sebuah video yang kelihatan seperti rekaman asli, atau mendengar sesuara orang yang suaranya mirip nih dengan orang yang mereka kenal. Nah, tanpa kemampuan untuk melakukan evaluasi informasi tersebut, orang itu dapat dengan mudah mempercayainya. Inilah mengapa AI literasi menjadi penting. Literasi AI ini bukan berarti kita harus menjadi ahli teknologi atau memahami cara membuat AI. Yang lebih penting adalah kita mampu memahami kemampuan dan keterbatasan AI itu sendiri. Lalu kita dapat menggunakan pengetahuan tersebut untuk mengambil keputusan dengan lebih baik. Risiko tersebut bukan hanya memungkinkan terjadi di masa depan. Penyalahgunaan AI sudah muncul dalam berbagai kasus di Indonesia. Salah satu contohnya adalah penggunaan AI generated fake face untuk menyamar atau meniru identitas seseorang. Lalu ada juga teknologi voice cloning, yaitu teknologi yang dapat digunakan untuk meniru suara seseorang. Jika digunakan secara tidak bertanggung jawab, suara tersebut dapat dimanfaatkan untuk meyakinkan korban bahwa mereka sedang berkomunikasi dengan orang yang sebenarnya. Ada AI generated content yang dapat digunakan untuk menipu seseorang hingga melakukan tindakan tertentu, termasuk salah satunya mentransfer uang. Nah, hal ini menunjukkan bahwa masalahnya bukan terletak pada AI sebagai teknologi semata. Teknologi yang sama digunakan untuk membantu manusia, tetapi juga dapat disalahgunakan untuk merugikan orang lain. Bahkan, pemerintah telah mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penipuan yang memanfaatkan AI. Jadi, ketika kita melihat sebuah konten yang terlihat sangat meyakinkan, kita tidak boleh langsung menganggap bahwa konten tersebut benar dan kita hanya membagikannya saja seperti itu. Lalu, bagaimana sebenarnya AI dapat menghasilkan konten-konten yang kita lihat di media sosial? Kita harus tahu dulu dan memahami bagaimana cara AI bekerja. Secara sederhana, AI itu memiliki 4 proses utama yang
dilakukannya. Yang pertama, AI akan menerima prompt yang kita berikan dan instruksi kepada AI tersebut. Lalu, AI akan bekerja menggunakan model yang telah dilatih menggunakan data dalam jumlah besar. Nah, dari data tersebut, AI mempelajari berbagai pola dan hubungan. Setelah itu, AI menggunakan pola yang telah dipelajari untuk memprediksi respon yang paling sesuai dengan permintaan pengguna, sesuai dengan model yang sedang dibangunnya. Lalu, pada akhirnya, AI dapat menghasilkan berbagai macam konten seperti teks, gambar, audio, maupun video. Jadi ketika kita memberikan sebuah perintah atau prompt kepada AI tidak secara sederhana mengambil satu jawaban yang sudah tersimpan. AI memproses pola yang telah dipelajari dan kemudian menghasilkan sebuah output. Pemahaman sederhana ini mengenai proses AI ini sangat penting karena dari sini kita dapat melihat satu hal. Kemampuan AI untuk menghasilkan konten tidak berarti bahwa setiap hasilnya pasti benar. Lalu, apakah AI dapat dipercaya? AI tidak dapat selalu kita percayai. Tentu saja, jawabannya tidak. AI dapat menghasilkan informasi yang terlihat meyakinkan, tetapi hasil tersebut tidak selalu akurat atau dapat dipercaya. Salah satu contohnya adalah AI hallucination. Ketika AI menghasilkan informasi yang sebenarnya tidak benar, AI juga tidak secara otomatis memverifikasi setiap fakta yang diberikan dalam jawabannya. Selain itu, hasil AI dapat dipengaruhi oleh bias yang terdapat dalam data pelatihannya, yang terdapat dalam model AI tersebut, di mana AI juga dapat salah memahami konteks atau maksud dari pertanyaan yang kita berikan. Oleh karena itu, keputusan akhirnya tetap membutuhkan human judgment and verification. Nah, di sini kita perlu mengubah pola pikir kita dalam menggunakan AI. Jangan kita hanya bertanya apa jawabannya berikan AI, apakah apa jawaban A, apa jawaban B. Tapi kita juga bertanya, apakah jawaban ini benar? Seberapa yakin kita bahwa jawaban ini benar? Dan setelah itu, apa yang harus saya lakukan sebelum mempercayai ini? Dan apa yang saya lakukan sebelum membagikan informasi ini? Oleh sebab itu, adapun panduan yang saya ajak untuk kita terapkan yaitu The Think Framework. Di mana Think Framework ini memiliki 5 tahapan atau 5 langkah yang dimana ada think, hunt, inspect, navigate, and keep. Think itu sendiri kita harus berpikir kritis sebelum menerima informasi. Lalu ada hunt, kita harus mencari sumber informasi yang dapat dipercaya. Dan kita harus melakukan inspect, memeriksa informasi sebelum membagikannya. Navigate, menggunakan AI secara bertanggung jawab. Dan keep, kita harus keep learning, terus belajar mengenai perkembangan AI dan ancaman digital yang baru. Lalu kita lihat untuk AI ini sendiri, kita harus menerapkan think framework, yang dimana langkah pertama itu kita harus think critically. Jangan langsung percaya hanya karena informasi tersebut terlihat profesional atau banyak dibagikan nih, atau istilahnya kita FOMO, membagikan informasi yang kita temukan, dan karena itu terlihat menarik, kita tidak berpikir lebih kritis sebelum membagikannya. Nah, itu adalah salah ya. Itu langkah yang salah. Kita harus tanyakan terlebih dahulu nih apakah informasi ini masuk akal dan apakah alasannya benar ini. Lalu langkah kedua adalah hunt for reliable sources. Kita harus mencari informasi yang membahas hal yang serupa dari sumber yang terpercaya, dari media resmi ataupun situs pemerintah yang telah terverifikasi. Lalu kita inspect before sharing. Kita perhatikan nih, kita lihat apakah terdapat tanda-tanda manipulasi, editing, atau penggunaan AI. Jangan terburu-buru membagikan konten hanya karena konten tersebut menarik. Lalu kita harus menavigate AI responsibly. Secara tanggung jawab, kita harus tanggung jawab dalam informasi yang belum terverifikasi dan jangan ikut menyebarkannya jika informasi tersebut belum benar atau belum terverifikasi. Yang terakhir, kita harus tetap dan selalu keep learning. Karena AI ini terus berkembang, teknologi digital terus berkembang. Cara kita mengenali konten yang dibuat oleh AI pun dan dimanipulasi AI juga harus diperbarui. Jadi, think bukan hanya dilakukan sekali. Think perlu menjadi kebiasaan setiap kali kita berhadapan dengan informasi digital yang meragukan. Oke, apa yang Anda lakukan?
Berikut adalah berbagai kasus yang sempat viral di media sosial, yang dimana terdapat berita-berita yang memberitakan sebuah public figure atau artis ataupun tokoh pemerintah yang disalahgunakan oleh AI atau sering disebut dengan fenomena timpa teks yang menggunakan AI. Nah, jika kita menemukan berita seperti ini, apakah kita langsung percaya? Apakah kita langsung membagikannya? Atau kita melakukan stop, think, and verify? Kita stop, berhenti sejenak. Kita berpikir, dan kita verifikasikan. Itulah gunanya think framework. Nah, perhatikan juga dari gambar-gambar tersebut, adanya 5 langkah yang harus kita tetap lakukan. Pertama, think critically. Kita harus mempertanyakan nih informasi tersebut apakah benar. Lalu, hunt for reliable sources. Kita mencari sumber resmi yang terpercaya. Lalu kita lakukan inspect before sharing. Perhatikan nih kemungkinan adanya manipulasi atau konten yang dibuat menggunakan AI. Dan kita juga navigate AI responsibly. Jangan langsung menyebarkan berita yang tidak terverifikasi atau belum ada kebenarannya. Dan jangan lupa kita harus selalu dan tetap keep learning, karena teknologi AI juga terus berkembang dan penyalahgunaannya akan terus berkembang nih, akan terus ada celah-celah yang baru gitu. Nah, langkah-langkah ini juga dilakukan secara konsisten agar dapat membantu kita membuat keputusan digital yang lebih baik. Jika kita lihat pada berita yang tadi itu terdapat beberapa kesalahan seperti ada logo yang mencurigakan, bahkan nama media yang salah. Kita harus tetap perhatikan terdapatnya indikasi AI dalam pengedekan video dan juga sumber-sumber yang tidak terpercaya. Lalu, setelah kita sudah mengetahui nih bagaimana cara Ting bekerja, kita juga harus menjadi smart citizen, AI smart citizen. Yaitu apa peran kita setelah melakukan 5 langkah tadi. Bagaimana cara kita melindungi diri dan bagaimana cara kita melindungi orang-orang sekitar kita, komunitas kita. Nah, kita juga harus selalu melakukan langkah verify informasi sebelum mempercayai informasi yang kita dapatkan. Kita jika menemukan informasi yang salah, kita harus report nih konten-konten yang berbahaya ataupun yang tidak benar beritanya. Lalu kita harus educate orang-orang di sekitar kita agar terhindar dari berita palsu, dan dengan begitu kita bisa melindungi mereka, melindungi diri sendiri dan orang sekitar kita, sehingga kita dapat membuat sebuah community atau komunitas AI Smart Citizen, sehingga kita bisa kebal dan bisa lebih nyaman dalam melakukan interaksi secara digital. Yang terakhir ada sebuah conclusion. Dari materi tersebut, AI memberikan banyak peluang terhadap kita, tetapi juga menghadirkan tantangan yang baru. Dengan memahami bagaimana AI bekerja, mengenali keterbatasan, dan menerapkan think framework, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik menggunakan AI secara lebih bertanggung jawab. Namun, menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bukan hanya tanggung jawab satu orang. Setiap pengguna memiliki peran dan menentukan informasi yang dapat dipercaya, dibagikan, dan diteruskan kepada orang lain. Oleh karena itu, kita harus gunakan AI dengan lebih kritis. Mari kita lebih kritis, lebih bijak, dan bertanggung jawab. Dan jangan lupa, AI itu hanya assist, decide, dan keputusan itu ditentukan oleh human. Oke, ini adalah referensi yang saya gunakan. Baik, terima kasih. Pesan dari saya, teknologi dapat membantu kita melakukan lebih banyak hal, tapi keputusan tetap berada di tangan manusia. Dan jangan lupa, always think critically, verify wisely, use AI responsibly. Thank you.